Ya radhi. Ini orang kayak gini, kalau dia diberi, oh dia akan ridho, seneng dia. Seakan-akan dia bahagia. Wa illam yu'ta lam yardah. Tapi kalau yang dia inginkan tidak dikasih, dia nggak ridho, dia nggak seneng, dia nggak puas, dia marah-marah. Apa kata Nabi SAW? Ta'isa wantakas. Semoga dia celaka, semoga dia binasa. Semoga kalau dia jatuh, dia tersungkur. Semoga kalau dia kena duri, dia keluar itu duri dari diri dia. Dunia. Wallahi jamaah. Gak bakal bahagia. Engkau diciptakan bukan untuk dunia. Dunia ini tempat singgah. Maka kata Nabi SAW, mali wali dunia. Apa sih urusanku sama dunia ini? Apa urusan sama dunia? Innama mathali wa mathalud dunya. Permisalanku dengan dunia ini, kamathali rakibin, seperti orang yang sedang berkendaraan. Antum bayangin ya, orang ini naik kendaraan. Kalau kita lihat sekarang ya, orang melakukan perjalanan, nggak tahu lah dari Sydney mungkin ke Melbourne ya, entah berapa jauh. Kalau di sini dari Jember ke Jakarta ya, dia melakukan perjalanan 1000 kilometer. Tujuan dia adalah Jakarta. Dia akan berhenti untuk istirahat, untuk makan, untuk ke toilet, untuk santai. Kemudian pergi meninggalkan rest area itu selama-lamanya. Terus kenapa kita sibuk memakmurkan rest area kita yang kita tahu kita nggak akan, bukan itu tujuan kita. Makanya Nabi SAW mendoakan keburukan buat orang ini. Di rest area dia bikin rumah, dimewah-mewahin rumahnya. Kok mau berapa lama sih? Oh, aku ingin bahagia di sini. Iya. Doa kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan diselamatkan dari api neraka. Itu doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi engkau lihat, engkau nggak lama di dunia. Engkau butuh kebahagiaan, iya. Tapi di mana kebahagiaan itu? Ya tolong jangan salah. Engkau merasa bahagia padahal engkau sengsara hidup. Ahibati fillah. Orang yang tahu dengan tujuan hidupnya, tahu, ini modal utama. Orang kalau sudah tahu informasi yang benar. Kita dulu ada cerita harta karun. Peta harta karunnya. Orang itu kalau punya peta harta karun, harga peta itu mahal. Ini belum bicara harta karunnya, cuma petanya doang. Bagaimana diperebutkan oleh perompak ya. Bagaimana raja-raja pun mencari peta harta. Petanya doang. Dapat peta. Oh, alhamdulillah. Ketahuan di mana letak harta karun itu. Belum dapat loh. Baru petanya doang. Kebanyakan kita belum punya peta kebahagiaan. Nggak punya, engkau makanya cari. Setelah engkau dapat peta, insya Allah dapat tuh harta karun kebahagiaan itu. Tapi kalau engkau enggak lah, aku akan mengikuti syahwatku, aku akan mengikuti orang-orang yang sukses, mereka yang mendapatkan harta, tahta, dan wanita, insya Allah kalau seperti itu aku akan bahagia. Enggak. Di surat An-Nahl ayat 97. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Barang siapa mengerjakan kebajikan
baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Barakallahu fikum. Ketika kita tahu diri kita hamba, kita ini makhluk, kita tidak pernah menciptakan diri kita. Ada pencipta kita. Kita melihat ada mentari yang terbit di ufuk timur. Kemudian dia tenggelam di barat. Kita melihat bagaimana biji-bijian itu terbelah, kemudian tumbuh. Lalu menjadi besar dan dipanen oleh petani. Kita melihat ada air yang turun. Ada angin yang bertiup. Kita melihat ada yang dilahirkan. Dan ada yang dimatikan. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kehidupan ini. Yang kita semua hafal tuh. Awal surat Tabarak. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian. Kita dulu nggak ada, bapak kita juga nggak ada, kakek kita dulu juga nggak ada, buyut kita dulu juga nggak ada. Dulu mereka nggak ada, terus menjadi ada. Apa tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dan di ayat 97 An-Nahl ini Allah sebutkan apa yang Allah akan berikan kepada orang yang paling baik amalannya. Sepadan, setara dengan baiknya amalanmu, seperti itu pula kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Bukan dengan kekayaanmu, bukan dengan popularitasmu, tidak. Maka Allah sebutkan man amila salihan. Nih, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik itu laki-laki atau perempuan. Karena memang laki-laki sama perempuan beda. Nggak bisa disamakan. Tapi mereka hadir untuk saling menyempurnakan. Mereka seperti malam dan siang. Kalau malam terus, maka kehidupan tidak akan berjalan. Semua akan beku. Semua akan berpenyakit. Kalau siang terus, mereka tidak akan istirahat. Maka Allah jadikan laki-laki dan wanita berpasangan dalam meraih kebahagiaan ini. Maka Allah sebutkan mau laki mau perempuan yang beramal soleh, yang amalnya beda, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Perempuan sholat di rumah lebih baik daripada sholat di masjid. Perempuan sholat di kamarnya, di tempat yang paling ujung dari rumahnya, itu lebih utama daripada dia sholat di masjid. Laki-laki beda. Engkau sholat di masjid lebih utama daripada engkau sholat di rumah. Nih, laki-laki perempuan mengerjakan tugasnya masing-masing. Yang sudah ditetapkan oleh pencipta. Wa huwa mu'min, nih syaratnya. Syarat dan ketentuan yang harus ada adalah iman. Tanpa iman gak ada guna tuh amal soleh. Gak ada guna. Berapa banyak kita melihat orang-orang kafir yang mungkin amalnya soleh ya. Dia suka membantu orang lain, menolong orang lain. Aduh, jangan ditanya, nih orang baik banget. Tapi dia gak punya iman, selesai. Gak akan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, kami benar-benar akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Thayyibah. Kebahagiaan.
Bukan kekayaan ya, bukan. Karena kalau kita menerjemahkan hayatan thayyibah dengan kekayaan, bagaimana kita melihat Nabi Musa nggak kaya? Enggak. Dan kita juga melihat ada orang-orang yang beramal soleh, yang baik nggak kaya. Enggak. Allah tidak mengatakan kami akan berikan kekayaan kepada dia. Hayatan thayyibah di dunia sini. Sebelum dia mati. Mati pun dia akan mendapatkan hayatan thayyibah. Dibangkitkan pada hari kiamat, tetap dia akan mendapatkan hayatan thayyibah. Kebahagiaan yang sejati. Kemudian Allah akan berikan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Maka kalau bicara kebahagiaan yang hakiki, yang sejati, ya kita lihat ada 3 tandanya. Paul menyebutkan ada 3 tandanya. Yang pertama, kalau dikasih bersyukur. Kalau dapat nikmat bersyukur. Kalau dikasih bala bersabar. Kalau berbuat dosa istighfar. 3 tuh. Yang pertama kalau bicara, kita mau ngecek nih, aku ini bahagia enggak ya? Ada 3 indikator. Yang dengannya kita insya Allah bisa mengetahui engkau bahagia atau tidak. Kita nggak bicara harta. Kita nggak bicara popularitas. Tidak pula kedudukan dan kekuasaan. Yang kita lihat nih bulan ini. Nah, di Indonesia akan ada pilkada yang semua orang berlomba-lomba untuk berkuasa. Mungkin mereka berpikir kalau dia sampai ke jabatannya dia akan menjadi orang yang bahagia. Padahal enggak ya. 3 tandanya engkau bahagia. Kalau dikasih, engkau bersyukur. Sudahkah kita bersyukur? Khususnya buat para wanita. Sudahkah engkau bersyukur nih para wanita yang punya suami? Engkau udah bersyukur nggak sama suamimu? Waduh, Ustaz, gimana mau bersyukur? Anak ini bersabar menghadapi suami. Oh, suamimu nggak punya kebaikan yang engkau pantas mengucapkan terima kasih kepadanya. Nggak punya. Nabi SAW mengatakan, La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada orang lain. Kita tuh sering mengeluh. Kita sibuk menghitung musibah. Nikmat yang Allah berikan kita nggak pernah ngitung. Ya memang kita nggak akan pernah bisa menghitungnya sejatinya cuma. Tapi ketahui nikmat Allah itu jauh lebih banyak. Yang seharusnya kita terus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW, kalau dapat nikmat, beliau mengatakan, Alhamdulillah, alladzi bini'matihi tatimmu salihat. Kalau beliau dalam kondisi yang tidak beliau harapkan, beliau tetap mengatakan, Alhamdulillahi ala kulli hal. Ini bahagia nih orang kayak gini. Karena dia tahu, tetap Allah itu pantas dipuja dan dipuji. Apa kata Allah di surat An-Nahl ayat 53? Nah. An-Nahl ayat 53.
وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Naam. Tuh, kita diingetin sama nikmat Allah. Tidak ada satupun nikmat kecuali dari Allah. Kalau kita kena musibah, siapa yang bisa mengangkat musibah tersebut? Ya Allah lagi. Ahibati fillah, kita sering buta atau pura-pura buta dengan nikmat yang Allah berikan. Nabi SAW menyuruh kita kalau harus membandingkan diri kita agar kau bahagia, maka bandingkan dirimu dengan yang di bawahmu dalam urusan dunia ini. Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada yang di bawahmu. Jangan melihat kepada yang di atasmu. Fahuwa ajdaru an la tazdaru nikmatallah alaikum. Karena hal itu akan membuatmu untuk tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan. Ahibati fillah. Dan syukur ini dengan hati. Mengakui segala yang ada pada diri kita. Dari kebaikan itu murni dari Allah. Dengan lisan. Senantiasa memuja dan memuji Allah. Dan mungkin kita cerita nikmat Allah kepada orang lain ketika dibutuhkan. Dengan raga. Menggunakan nikmat itu dalam ketaatan. Jamaah rahimakumullah. Adapun yang kedua, sabar. Karena kondisi kita memang tidak selalu menyenangkan. Tapi orang muslim itu selalu bahagia. Dalam kondisi suka dan duka, dalam kondisi tawa dan tangis, dia tetap bisa bahagia. Ya Allah, bala itu akan menimpa kita. Allah menyatakan bala itu akan menimpa kita. Baik di diri kita, di keluarga kita, di harta kita. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Apa kata Allah Azza wa Jal di surat Al-Baqarah ayat 155, 157. Nah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanyalah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Allahu Akbar jemaah. Tuh. Jadi orang bahagia itu nggak harus orang itu nggak kena musibah. Musibah itu datang. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Ada yang timpa dengan kemiskinan.
kefakiran, kekurangan harta, di PHK dia, ditinggal orang-orang yang dia cintai, ditinggal istrinya dengan kematian, atau ditinggal istrinya dengan dia gugat cerai, atau sama suaminya, atau anak-anaknya yang pergi meninggalkan orang tuanya, yang tidak berbakti kepada orang tuanya, sakit hatinya orang. Tapi Allah katakan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Karena tanpa kesabaran, antum nggak akan pernah bahagia. Sampai bagaimana para ulama menyebutkan ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan manzilatus sabri minal iman ka manzilatir ra'si minal jasad. Kedudukan sabar dalam keimanan ini seperti kepala dengan jasad kita. Sabar itu kepala. Kalau dipotong selesai. Engkau jadi bangkai. Dan Nabi SAW menyebutkan wama u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Dan tidaklah seorang hamba dikasih karunia oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik, yang lebih luas daripada kesabaran. Dan memang butuh usaha. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita lihat di dunia ini, kabar gembira itu buat siapa? Oh, kabar gembira bagi yang ini itu. Engkau dapat ini, dapat itu. Ternyata Allah menyuruh memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Mereka dapat sholawat dari Allah, mereka dapat rahmat dari Allah, mereka dapat petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW mengatakan ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Orang beriman itu urusannya semua baik. Dapat nikmat dia bersyukur. Dapat bala dia bersabar. Cuma kadangkala kita ini nggak seimbang sabar dan syukurnya. Kita selalu mengatakan, oh ana bersabar, ana bersabar. Engkau hidupmu musibah terus. Sehingga engkau nggak perlu bersyukur. Bagaimana disyariatkan buat kita setiap selesai sholat untuk mengatakan Allah subhanallah. Kemudian kita mengatakan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Setiap kita bangkit dari ruku kita mengatakan sami Allahu liman hamidah. Lalu kita mengatakan Rabbana walakal hamd. Kita tuh dikasih arahan untuk bersyukur. Karena kita kadang-kadang lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Lalu kita berpikir, ana sabar. Engkau sabar. Kapan engkau bersyukur? Maka engkau gak akan bahagia. Kalau engkau bersabar doang. Karena engkau lupa bersyukur. Dan Allah katakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit loh dari hamba-hambaku, kata Allah, yang pandai bersyukur. Kemudian yang ketiga, tanda bahagia itu ya beristighfar kalau berbuat dosa. Dosa itu akan memberikan noktah di dalam hati. Wadah kebahagiaan ini hati, jantung. Antum lihat bagaimana jantungnya orang yang sehat dan jantungnya orang yang sakit. Orang yang sakit jantungnya itu ada banyak sumbatan-sumbatan. Sedikit dia bergerak, ngos-ngosan. Begitu pula orang yang banyak berbuat dosa. Mungkin dia mengatakan, ana bersyukur, ana bersabar. Tapi dosa terus engkau lakukan. Kita melihat ya. Ada orang-orang, nih orang terus berbuat ketaatan, tapi dosa lanjut juga. Iya, ada orang yang seperti itu. Dan ketahuilah, kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dosa yang dilakukan itu membuat noktah. Sebagian ulama mencontohkan jantung itu seperti telapak tangan kita yang terbuka. Ketika dia berbuat dosa, dia mengkeret ya. Berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat dosa. Terus dia menggenggam seperti ini. Kalau sudah seperti ini, gimana dia akan bahagia?
Mudah dimasukin nasihat, di apa udah tertutup hati. Makanya orang yang bahagia itu istighfar. Dia tahu dia makhluk yang akan berbuat dosa. Ini kita bicara syukur, sabar, dan istighfar. Karena memang ini akan selalu ada dalam kehidupan kita. Kullu bani Adam khata', semua anak Adam berbuat dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang nggak tobat atau orang yang merasa nggak punya dosa nggak bakal bahagia. Makanya Nabi SAW itu sekali duduk istighfar 100 kali jemaah. Sekali. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali. Padahal beliau sudah diampuni dosa-dosa beliau yang masa lalu dan akan datang. Dan beliau sholat sampai bengkak kakinya. Lalu mengatakan, apa nggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah SWT. Maka ahibati fillah, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan alamatus sa'adah, tanda kebahagiaan, an takuna hasanatul abdi khalfa dhahrih. Tanda kebahagiaan itu adalah ketika hamba menjadikan amal soleh dia, ketaatan dia, pahala-pahala dia, itu ditaruh di belakang punggungnya. Gimana belakang punggung? Nggak kelihatan dia. Anda ini nggak tahu dengan apa yang belakang punggung Anda. Jadi tanda kebahagiaan seseorang ketika dia menjadikan amal-amal kebajikan dia di belakang punggungnya. Sehingga dia nggak kelihatan. Dia mau noleh nggak kelihatan. Wasayyi'atuhu nusba'ini. Dosanya ditaruh di depan. Ingat. Kebaikannya taruh di belakang punggungnya, dosanya taruh di depan dia. Dia lihat gini. Terus ketika dia lihat, dia akan astagfirullah. Terus dia akan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini dia akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi tanda kesengsaraan itu, ketika dosa ditaruh di belakang, dia nggak kelihatan sama dosanya. Terus kebaikannya ditaruh di depan, dia ngelihat, oh banyak kebaikanku. Aku berangkat umroh, aku haji, aku baca Quran, aku berzikir. Ditaruh di depannya, jangan. Taruh di belakang. Kalau engkau ingin bahagia. Tapi kalau udah ditaruh di depan kebaikanmu, dosamu taruh di belakang, kapan engkau akan beristighfar dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla? Ahibati fillah. Allah berfirman di surat At-Tahrim ayat 8. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuhan عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Ahibati fillah. At-Tahrim ayat 8 ini adalah ayat terakhir di dalam Al-Quran Al-Karim yang memanggil orang-orang beriman. 89 kali ya Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Dan ayat ke-89 adalah yang kita baca baru saja. Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Udah dipanggil amalkan ini, suruh puasa, suruh sholat ya, suruh sodako, sampai terakhir tobat kalian. Tobat. Dengan taubat yang semurni-murninya. Tadi jadikan semua kebaikanmu itu di belakang punggungmu. Karena disuruh berbuat baik, kadang-kala orang disuruh berbuat baik jadi congkak, jadi ujub. Makanya Allah tetapkan manusia itu berbuat dosa. Orang banyak dosanya aja masih ada yang sombong, ada yang ujub. Gimana kalau nggak punya dosa? Maka di ayat terakhir yang Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, perintahnya itu taubat. Sebagaimana Nabi SAW di akhir hayatnya turun, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nabi secara khusus disuruh istighfar. Kita orang-orang beriman disuruh taubat dengan taubatan nasuha. Dan Allah sebutkan